Tuh. Udah, semua? 5, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore netizenusura.com. Selamat datang di acara Forum Group Discussion atau FGD dengan tema Dilema Kembali ke Sekolah di Tengah Lonjakan COVID-19. Saya, Ria Rizky, akan memandu FGD bersama narasumber saya yang sudah hadir. Ada Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru Mas Satriwan Salim. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ria. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Mas, terima kasih atas waktunya sudah mau bergabung di acara diskusi ini ya, Mas. Oke, Mas, ini kita bicara ngobrolnya santai aja nih, Mas, soal persiapan pembukaan sekolah. Siap. Obrolnya santai tapi dampaknya serius loh ini. Iya. Baik. Mas Satriwan, saya manggilnya Mas Satriwan aja nih ya? Boleh. Mas Satriwan boleh, Mas Salim boleh. Boleh. Mas Salim mungkin lebih enak kali ya? Ya, monggo. Mas Salim, ini seperti yang kita tahu kan Menteri Pendidikan atau Mendikbud Pak Nadiem ini sudah meminta agar sekolah dibuka pada bulan Juli. Tapi pada posisi kali ini kasus COVID-19 naik kembali. Nah, dari tanggapan dari P2G sendiri ini seperti apa? Saya pernah lihat beritanya dari media online ada kekhawatiran nih dari P2G. Silakan, Mas. Ya, terima kasih Mbak Ria. Yang pertama adalah kita memang pernyataan terkait dengan rencana membuka di Juli itu kan sudah beberapa bulan yang lalu sebenarnya ya. Cuman kemarin kan ketika rapat di DPR itu kan Mas Menteri membuat istilah kurang lebih kalimatnya begini ya, tidak ada tawar-menawar lagi gitu kan, sekolah harus dibuka di Juli 2021. Nah, merespon itu kami melihat yang pertama adalah vaksinasi sebagai sebuah syarat wajib atau mutlak ya untuk sekolah bisa dibuka itu ini ternyata masih lambat, dan itu kan disampaikan sendiri oleh Kemendikbud bahwa sampai akhir Mei atau awal Juni kemarin baru 1 juta kurang sedikit guru dan tenaga kependidikan yang sudah divaksin. Padahal ketika vaksinasi ini awal disampaikan oleh Mas Menteri di Jakarta ya secara simbolis, kalau ingat waktu itu bulan Maret disampaikan vaksinasi guru ini merupakan salah satu syarat yang mutlak untuk sekolah bisa dibuka. Nah, targetnya berapa? 5 juta loh Mbak Ria. Ya kan? Bulan Juni 5 juta tercover semua vaksinasi guru dan tenaga kependidikan. Kemudian di sekitar April P2G melakukan survei ya gitu, meminta laporan kepada kawan-kawan P2G di daerah. Ternyata ya mulai dari Aceh ya sampai Papua di April itu memang masih banyak yang belum divaksin ya, seperti di Kota Medan, kemudian di Kabupaten Bima. Ini per April ya, per April. Kemudian di di Jawa Timur ini Bondowoso gitu kan dan seterusnya. Situbondo maksud saya, Situbondo. Nah, data yang terbaru ternyata baru 1 juta. Ya kan, data dari Kemendikbud loh ini gitu. Oleh karena itu melihat kepada syarat vaksinasi guru yang belum tuntas, ini risikonya besar kalau sekolah dibuka. Apalagi vaksinasi anak kan belum ada. Betul. Nah, itu yang pertama. Syarat kedua apa? Daftar periksa. Daftar periksa yang dibuat oleh Kemendikbud, dashboardnya bisa Bapak Ibu semua buka ya secara online. Tulis saja daftar periksa kesiapan sekolah Kemendikbud. Kita dapat melihat bagaimana progress report dari 11 item ya kan yang diwajibkan oleh Kemendikbud untuk diisi atau dipenuhi bagi sekolah-sekolah, ternyata baru 55% kurang lebih ya, 55% sekolah dari Papua sampai Aceh yang sudah mengisi. Sisanya 45% belum mengisi. Persoalan kemudian tidak selesai di situ. Yang sudah mengisi bagi kami mesti di-assess dulu atau diverifikasi atau dinilai oleh Pemda.
Dinas Kesehatan atau Dinas Pendidikan. Apanya yang dinilai? Ya, yang 11 item itu benar nggak? Ya kan? Sudah disiapkan. Terkait dengan jumlah misalnya. Apakah termogannya punyanya sekolah itu cuma satu? Kalau satu, saya rasa tidak layak juga untuk dibuka. Kenapa tidak layak? Termogan cuma satu, melayani ya memeriksa anggaplah 500 siswa ya kan, dan 60 guru dan tenaga kependidikan. Itu bakal antrinya panjang, Mbak. Ingat ya, kalau waktu sekolah dulu kan, kalau masuk jam 7 pagi, anak-anak itu biasanya berkumpulnya jam berapa? Ramenya pas di gerbang. Jam 6.55 atau 6.50 ya nggak? Betul, betul. Nah, bayangkan antrinya akan makin panjang, Baria. Kenapa? Karena termoganya satu. Jadi harus di-akses tadi kami katakan. Itu baru satu item termogan. Bagaimana dengan disinfektan? Bagaimana dengan tempat cuci tangan, hand sanitizer, air mengalir, kan begitu. Jangan lupa loh, di beberapa wilayah kita ya, seperti di NTT, kemudian di beberapa daerah pelosok di Jawa Timur, itu air bersih juga masih menjadi kebutuhan ya, masih menjadi masalah di sekolah gitu. Nah, ini banyak sekali. Jadi, setelah itu di-assess, maka sudah ada dong pemetaannya, pemetaan vaksinasi sudah ada, mestinya gitu ya. Berapa guru yang divaksin di Aceh per kota per kabupaten. Kenapa saya katakan per kota per kabupaten per provinsi? Karena sekolah itu kewenangannya kota, kabupaten, dan provinsi, Mbak Ria. Bukan Kemendikbud. Gitu. Jadi pemetaan vaksinasi guru dan tenaga pendidikan per kota, per kabupaten, per provinsi, per jenjang satuan pendidikan, tuh detail banget. Karena yang kita tahu, yang kita lihat, yang kita baca, bukan hanya sekolah SD SMP, PAUD juga, ya, PAUD juga akan dibuka gitu. Nah, orang tua PAUD beberapa ke saya tadi WA tuh, Pak mohon disuarakan, kami masih khawatir kalau PAUD juga dibuka. Nah, jadi harus ada data. Berapa guru PAUD, berapa guru SD, sampaikan ke publik di daerah mana saja, sehingga daerah juga bisa siap-siap gitu kan untuk dibuka atau untuk diperpanjang PJJ-nya. Demikian, Mbak Arya. Artinya Pak Salim, kalau misalkan melihat di kondisi di lapangan ini pihak sekolah di berbagai wilayah di Indonesia nih masih ada yang belum siap ya, meskipun Pak Nadiem ini sudah memaksa bulan Juli nih harus buka nih sekolah. Ya, belum siap di dua hal yang tadi kan. Tapi ada juga yang sudah siap. Kita harus tahu juga. Itu yang penting. Artinya begini, kalau memang sudah dipetakan per jenjang, persatuan pendidikan, ya tadi ya per daerah mana saja yang sudah dan yang belum. Yang kedua, mana saja sekolah yang sudah layak dibuka setelah di-assess. Kita ambil contoh DKI. DKI ini kan mereka sudah mulai uji coba kemarin. Ya kan? Berapa sekolah yang lolos di-assess oleh Pemda, oleh dinas, itu 85 sekolah, Mbak. Mulai dari PAUD sampai SMA, SMK. Kemudian mundur diri 2 jadi 83. Berapa jumlah sekolah yang ada di DKI? Kurang lebih 1.000. Bayangkan begitu ketatnya asesmen yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan terkait kesiapan sekolah, terkait daftar periksa tadi yang saya katakan yang ada 11 item itu. Ya kan? Nah, 85 sekolah ini dinilai kemarin bagaimana kesiapan mereka gitu kan, pelaksanaan uji coba PTM-nya bagaimana gitu. Anggaplah 85 ini siap. Tapi daerahnya kan masih tinggi nih, positivity rate-nya masih 11%. Nah, ini kan harus menjadi pertimbangan juga. Nah, atau ada daerah lain seperti kawan-kawan kami P2G jauh ya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, jauhnya dari Jakarta, tapi kalau dari Manado dekat. Ya, ini tergantung cara pandang. Kawan-kawan kami yang ada di ujung utara Indonesia itu, dekat dengan Filipina, ya mereka sudah divaksin kemarin rata-rata. Kemudian daerahnya juga relatif sudah tidak ada pertumbuhan kasus, ya COVID maksudnya. Kemudian juga mereka siap melaksanakan, karena mereka di kepulauan, jauh memang ya gitu dari pulau utamanya yaitu Pulau Sulawesi atau Sulawesi Utara. Ya, saya rasa tidak apa-apa untuk dibuka. Nah, di situ memang pemetaannya dibutuhkan, Mbak. Karena ada persoalan lain juga yang mengancam kalau sekolah terus diperpanjang PJJ-nya. Apa itu? Ya, teman-teman sudah tahu ya, berbagai riset
sudah menyampaikan dari apa namanya UNDP atau dari UNESCO, Bank Dunia. Di antaranya adalah ancaman learning loss itu. Ya kan? Karena anak-anak kita belajar selama PJJ kemarin kan tidak optimal sebenarnya. Ya kan? Keterserapan materi. Jadi tertinggallah sebenarnya materi itu. Apalagi ada pengurangan materi melalui kurikulum darurat. Yang kedua, ada peningkatan kasus apa namanya anak yang putus sekolah, ya kan? Karena apa? Ya memilih untuk berhenti sekolah mereka, seperti terjadi di Kabupaten Lebak, ya kan, dan beberapa daerah lain. Nah, ini kan menjadi ancaman ya terhadap kualitas SDM kita, apalagi apa namanya Pak Presiden sekarang temanya adalah membangun SDM yang unggul gitu. Ada lagi misalnya peningkatan kasus pernikahan di usia sekolah. Ya enggak, itu terjadi misalnya di Kabupaten Bima atau di NTB dan beberapa daerah lain. Di Sulawesi Selatan juga demikian. Nah, ini memang harus menjadi pertimbangan-pertimbangan juga gitu. Oleh karena itu, pada dasarnya kami melihat bahwa tidak bisa dipaksa sekolah dibuka dari Sabang sampai Merauke yang jumlahnya 535.000 sekolah tadi. Serentak dibuka bulan Juli. Dan sebaliknya, tidak bisa juga semuanya harus memperpanjang PJJ sampai seterusnya, sampai kapan gitu. Nggak bisa juga memperpanjang PJJ. Basisnya adalah pemetaan tadi. Dan kita belum tahu bagaimana pemetaan. Maria, kalau baca info terakhir, berita terakhir, misalnya dari Gubernur Sumatera Utara, tadi saya juga baru di radio, on air, ada dari Sumatera Utara menyampaikan hal yang serupa. Di Sumatera Utara, Gubernur mengatakan belum tentu sekolah dibuka. Ya, di Sumatera Utara ya gitu untuk SMA SMK di bulan Juli. Artinya apa? Ada kewenangan dan tugas pokok daerah untuk memetakan sampai 1 bulan ke depan. Gitu, Mbak Ria. Artinya pembukaan pada Juli ini hanya untuk sekolah-sekolah yang memang sudah dikatakan siap membuka sekolah, menjalankan sekolah tatap muka begitu ya. Tidak semua. Siapnya banyak. Siapnya banyak. Satu, siap guru, siap vaksinasi guru dan tenaga kependidikan. Ya enggak? Yang kedua, siap daftar periksanya. Kalau Kemdikbud punya 11 item daftar periksa. Kalau IDAI lebih ketat lagi. IDAI kalau nggak salah ada 19 item kalau nggak salah ya. 15 apa 19 gitu. Lebih ketat lagi gitu kalau versi IDAI daftar periksa. Yang ketiga, siap siswanya. Ya kan? Nah, ini menjadi wacana juga vaksinasi siswa, anak kan memang belum ada gitu. Ada kekhawatiran tadi dari orang tua WA ke saya mengingat varian baru ini kan katanya makin lincah gitu ya, makin ganas gitu, B117 itu. Jadi vaksinasi anak juga belum ada. Jadi siap anaknya, artinya siap secara psikologis, walaupun menurut riset dan survei anak-anak kita itu kangen sekolah, siap pasti sekolah ya secara emosional gitu. Yang keempat, ya siap pekerjaannya pasti, dan yang terakhir siap orang tuanya. Nah, oleh karena itu kami mengimbau orang tua, ya baik yang ada di daerah maupun yang di perkotaan, karena tidak semua orang tua kita teredukasi terhadap perkembangan COVID, apa itu positivity rate, kemudian apa itu herd immunity, kan nggak semuanya punya akses terhadap informasi ini, harus diedukasi, ya kan? Jadi mereka lah yang memutuskan pada akhirnya. Nah, karena orang tua ini ketempuhan, kalau bahasa kampung saya, ketempuhan akhirnya mau memperpanjang PJJ repot, ya kan? Orang tua juga bekerja, tidak bisa mendampingi, mereka harus ke sawah, ke ladang, ke laut, ya kan? Tapi di sisi lain, kalau mereka masuk, ya mereka ada risiko-risiko, tetapi di daerah-daerah memang orang tua memilih segera anaknya masuk. Betul. Gitu kan? Nah, jadi ada persoalan tidak siap untuk memberikan pendampingan, gitu kan? Tidak semewah kita lah yang ada di perkotaan yang bisa mendampingi anak sambil kerja juga, gitu kan? Walaupun banyak persoalan, tetapi saya katakan tadi perlu diedukasi. Orang tua ketempuhan. Kalau diizinkan, pasti mereka mengizinkan di daerah itu sebagian besar, ya kan? Tetapi risikonya tadi. Nah, karena orang tua yang jadi ketempuhan, kami meminta Pemda dan Kemdikbud jangan lepas tangan. Apa tugas pokoknya? Memetakan tadi.
ya kan, melakukan pemetaan. Mau nggak tanggung jawab Pemda kalau ternyata anaknya positif kemudian tidak terselamatkan, kan begitu? Atau tenaga kependidikan dan seterusnya. Nah, ini kan yang perlu dipertimbangkan matang-matang gitu. Masih punya waktu 1 bulan setengah kurang lebih untuk mempersiapkan. Halo, Mbak Kalau Ria? kalau dari P2G sendiri, melihatnya apakah pemerintah daerah ini secara kompak sudah melakukan pemetaan seperti yang Mas Salim jelaskan sendiri seperti tadi di Sumut gitu? Kalau saya lihat di Jawa Tengah sudah ya, kemarin kami pernah dialog juga dengan Pak Gubernur, pemetaan itu sedang dilakukan, kemudian uji coba PTM-nya juga tidak banyak, tidak massal ya, kan semuanya berbasis uji coba itu ya. Uji coba pembelajaran tatap mukanya kan sudah berlangsung tuh dari Maret kemarin, April kan gitu, bahkan sampai sekarang. Nah, di Jakarta juga demikian, saya rasa ketat juga, dari 1.000 sekolah yang lolos asesmen itu kan hanya berapa tadi, 85 sekolah gitu ya, kurang lebih 85 sekolah tadi. Tetapi ada juga yang mereka sudah buka lama sebenarnya, Mbak. Nah, ini seperti kabupaten 50 kota di Sumatera Barat ya, Kota Payakumbuh, kemudian beberapa kabupaten di Sumatera Barat tadi, di Agam. Saya kemarin baru dapat informasi dari kawan-kawan di sana, di Tanah Datar gitu. Kemudian di Papua, di Puncak Jaya, di Mapi Jaya, itu sudah lama juga mereka buka sekolah gitu ya. Sejak Januari, bahkan ada yang sebelumnya, sejak November 2020 juga sudah ada. Nah, tapi meskipun demikian, kami tetap meminta koordinasi, ya kan, antara pusat dengan daerah. Jangan sampai begini logikanya, jangan sampai begini. Mas Menteri pengen sekolah semua masuk, ya kan, tidak ada tawar-menawar katanya, tapi di sisi lain itu kan kewenangannya Pemda. Betul, Iya betul. enggak? Sekolah masuk itu kewenangan Pemda, bukan Kemendikbud. Kecuali Kanwil Kemenak ya. Kalau kalau madrasah memang di bawah Kementerian Agama. Ya, Apa betul. kata Gus Menteri masuk atau tidak? Tapi kalau sekolah itu kewenangan ada di Pemda. Nah, ini harus dipahami juga oleh publik. Tidak ada kewenangan secara mutlak dari pemerintah pusat. Dalam hal ini Kemendikbud untuk sekolah. Sekolah itu kewenangan diatur oleh kota kabupaten ya untuk SD ya PAUD, SD dan SMP. Sedangkan Pemda provinsi itu kewenangannya mengurus SLB, SMA dan SMK, termasuk gurunya. Gitu, Mbak. Mas Salim bergeser soal resiko Ya. akan penularan COVID-19 gitu kan. Meskipun nantinya misalkan sekolah dibuka, kemudian protokol kesehatan dijalankan, tapi kan tidak memungkiri adanya virus yang menyebar di daerah situ gitu. Seberapa besar kekhawatiran dari P2G? Apalagi ini PAUD juga kan maksudnya perlu bimbingan yang sangat lebih ketat daripada di sekolah dasar atau sekolah menengah pertama. Gimana, Mas? Ya, kemarin kan sebenarnya sudah ada kasus yang terbaru lah. Saya nggak berbicara kasus yang sebelum-sebelumnya, juga banyak ya, tapi kemarin terbaru kan di Pekalongan kalau nggak salah ya. Di kota Pekalongan kan guru 30 berapa? 30 sekian itu Recording in kami progress. menduganya tidak ada informasi gitu kan yang terbuka gitu dari kawan-kawan kita itu. Nah, kemudian yang kedua adalah saya rasa nanti juga karena ini B117 itu katanya juga menyasar anak gitu kan, kemudian cepat dan yang ketiga ya katanya ganas gitu. Nah, saya rasa perlu ada edukasi juga tadi kepada orang-orang tua khususnya. Karena tadi saya katakan orang tua yang ketempuhan sekarang, ya kan, yang terkena apa itu ya, ya ketempuhan lah bahasa kampung saya itu. Jadi mereka yang ketempuhan, jadi perlu diedukasi gitu kan.
Kalau di perkotaan, kami melihat ya ada gejala seperti di Jakarta, kami juga pernah melakukan survei, termasuk di tempat saya ngajar swasta gitu di Jakarta Timur, ya sebagian besar ya orang tua memang tidak belum mengizinkan untuk dibuka gitu kan sekolahnya gitu. Nah, jadi ini perlu diedukasi, jangan sampai 2 kali ketempuhannya orang tua kan. Yang pertama bebannya ada di mereka, ya kan. Kalau anak PJJ mereka tidak bisa memberikan pendampingan, kemudian anak tidak mendapatkan pelayanan yang optimal selama PJJ. Ketika masuk ke sekolah, resiko apapun yang terjadi mereka juga yang tanggung jawab. Nah, ini kan kasihan orang tua. Betul, betul. Nah, jadi ini saya rasa perlu edukasi seperti ini gitu kan. Guru-guru juga demikian. Kalau soal kangen dan seterusnya, ya saya rasa semua guru, semua siswa pasti kangen bersekolah gitu kan. Tapi ada perhitungan-perhitungan tadi dan kami meminta Pemda dan pemerintah pusat tidak lepas tangan gitu kan. Sejauh ini apakah ada jaminan dari misalkan pemerintah daerah, Mas, untuk perlindungan anak-anak sekolah tatap muka di tengah kasus COVID ini lagi tinggi gitu? Ya, jaminan kalau apa namanya spesifik saya belum mendengar ya. Ya, jaminannya paling dalam konteks misalnya ada guru atau siswa yang mereka ke rumah sakit di BPJS atau ya yang umum seperti itu kan jaminan pakai uang pribadi juga sebenarnya gitu kan. Apalagi guru kan, pegawai gitu kan. Nah, jadi saya rasa tidak ada karena faktanya di lapangan itu orang tua siswa itu kan diberikan surat oleh Mhm, sekolah. Apakah mhm, Anda mengizinkan anak Anda tatap muka? Ya mhm. apa tidak? Gitu saja. Ya contrengin atau dibulatin gitu kan. Dilingkari gitu ya atau tidak dilingkari gitu. Nah, ini yang kami kritik. Sekolah juga harus jujur menyampaikan bagaimana kesiapannya, sampaikan ke orang tua di Iya. surat tersebut. Ya tinggal diketikkan apa yang harus disampaikan. Satu, apakah Anda sebagai wali murid atau orang tua siswa setuju ya kan untuk anak Anda tatap muka? Satu A tidak atau B setuju. Di bawahnya kasih footnote tuh. Ya kan kasih catatan kaki itu apa keterangan. Ya. Namun yang perlu diketahui oleh para orang tua dan wali murid, kondisi kesiapan sekolah kami satu, vaksinasi guru, guru belum ada divaksin tuh. Tulis di bawahnya. Ya enggak? Yang kedua, daftar periksa. Kami hanya punya termogan cuma satu. Yang ketiga berarti ya, air mengalir, ya sampai jauh gitu ya, air mengalir, toilet bersih cuma 2. Ketiga, keempat, apalagi. Pokoknya gitulah, tulis keterangan itu. Nah, orang tua, dia punya pertimbangan akhirnya, secara rasional. Kalau kayak gini, mending masuk apa enggak nih? Nah, orang tua punya kayak gitu. Mhm, Jangan mhm. orang tua gambling yang tadi resikonya ketempuhan, hanya Betul. disodorin surat setuju apa tidak setuju. Apalagi dikasih bintang di bawahnya. Jika terjadi hal-hal sesuatu yang tidak diinginkan, semua tanggung jawab orang tua. Ya Allah, ini kan kasihan orang tua kita. Ya, jadi saya mengimbau kawan-kawan kepala sekolah, guru, ya dalam hal ini manajemen sekolah pasti ya, dan yayasan, menyampaikan hal yang serupa gitu, yang tadi kami sampaikan sehingga betul-betul keputusannya yang penuh pertimbangan yang yang matang gitu kan. Kalau P2G sendiri sudah melakukan survei belum, Mas, terkait sekolah-sekolah yang sudah buka? Adakah sekolah yang memang, sudah buka tapi ada yang bandel sedikit gitu? Sempat Kalau ditemukan. yang buka ya di April atau Maret saya lupa ya, kami meminta laporan ya dari P2G dari daerah-daerah, ya rata-rata di 34 provinsi itu sudah buka. Tapi uji Mhm, coba ya, ingat ya uji coba gitu ya. Nah, tetapi ada juga yang sejak November tadi udah buka. mhm, Yang mhm. tadi saya katakan di Sumatera Barat ada. Sejak Mhm, Januari itu rata-rata sudah buka. Ya, oke. mulai dari Aceh sampai Papua itu sudah buka. Walaupun terbatas, di DKI hanya 85. Nah, di Kabupaten Bogor ini lebih unik ya. Gimana tuh, Jumlah Mas? sekolahnya 230-an sekolah, kurang lebih ya, jumlah sekolah di Kabupaten Bogor yang sudah ikut uji coba di tahapan kemarin yang awal itu 170 cuma. Itu namanya uji coba atau buka beneran gitu kan. Nah, jadi dan guru-gurunya belum divaksin sebagian gitu. Nah, karena kami juga ada di Bogor ya, jadi melaporkan ke P2G nasional. Nah, ini kan
yang saya rasa manajemen yang mesti dibenahi gitu ya, dari Pemda, Kemdikbud, dan Kemendagri. Ini penting juga karena atasannya dinas-dinas pendidikan Pemda itu kan Kemendagri kan, bukan Kemendikbud. Mhm. Mas bergeser soal apa namanya sistem sekolah tatap muka. Ini kan tiap sekolah diberikan panduan pendidikan tatap muka dari tingkat PAUD hingga menengah ya Mas dari Kemendikbud. Nah itu gimana sih Mas sistemnya? Mungkin netizen belum ada yang tahu. Panduannya. Ya betul sekali. Oh, Seperti nanti terbagi 2 kelasnya atau seperti apa Mas? Ya, tapi ini penting ya. Kami dari P2G tadi baru memberikan rilis juga ke kawan-kawan media, tapi baru ya gitu. Bahwa kami mengapresiasi juga panduan itu lengkap banget loh, detail, spesifik. Halamannya aja 100 halaman tuh. Saya nggak tahu dibaca nggak oleh dinas pendidikan gitu ya, oleh kepala sekolah, oleh guru gitu ya, Mbak Ria. Jadi di dalam panduan itu kami apresiasinya sangat lengkap. Misal terkait dengan bagaimana sekolah yang bisa dibuka itu, bagaimana ekstrakurikulernya. Ya, sama dengan SKB sebenarnya, hampir sama, yaitu ekskul belum boleh, ya kan? Nah, yang kedua adalah kantin belum boleh. Ya itu ada tuh di dalam panduan. Kantin belum boleh dibuka, jadi bawa nasi sendiri. Kemudian jumlah siswa maksimal kalau di SMA ya, contohnya saya di SMA juga, itu setengah, berarti 18, ya kan? Kemudian ya wajib 3M gitu-gitulah ya di termogan dan seterusnya gitu. Kemudian tidak ada istirahat. Kemudian apa namanya, jaga jarak ya seperti biasa. Lalu ada fasilitas kesehatan di sekolah maupun yang terdekat seperti puskesmas atau rumah sakit gitu. Kemudian jam pelajaran juga tidak normal kayak kita di era sebelum Covid. Kalau SMA kan kita masuk jam berapa ya? Kalau di saya jam 7 keluar jam setengah 4 ya, setengah 4 ya. Ya. Jadi tidak demikian. Jam 3 gitu ya. Jadi hanya beberapa jam ya, 3 jam kurang lebih dan seterusnya. Nah, jadi memang di panduan itu saya rasa bagi sekolah yang nanti betul-betul siap memenuhi 5 siap tadi, itu panduan yang saya rasa sangat bagus ya gitu, dan detail gitu. Spesifik mengaturnya, seperti tadi yang saya katakan gitu. Tapi kalau misalnya itu apa namanya, apakah akan mengganggu apa namanya, jalannya sistem pendidikan di Indonesia, Mas? Maksudnya mengganggu sistem pendidikan? Waktunya dipotong gitu kan, kemudian nanti ada yang daring, ada yang masuk gitu kan, Mas. Seberapa besar pengaruhnya? Oh, iya, maksud Mbak berarti ya ada blended gitu ya, separuh di sekolah, separuh di rumah gitu ya. Nah, bagi yang menggunakan skema blended itu, separuh di sekolah, separuh di rumah, tapi gurunya mesti ke sekolah gitu ya. Ya sebenarnya kan terlayani kedua-duanya, Mbak. Jadi separuh di rumah itu bukan berarti mereka nggak bertemu dengan guru, bertemu secara namanya synchronous learning. Ya, sinkronus. Ini kayak gini nih, ini namanya sinkronus, sinkronus ya, langsung gitu ya, langsung melalui media. Nah, jadi kemudian yang di sekolah juga sinkronus tatap muka. Nah, gitulah kurang lebih. Ini namanya sinkronus tatap maya. Kemudian kayak saya sekarang nih, saya lagi ngajar, di depan saya ini murid-murid, ya pakai Zoom juga murid-murid. Nah, itu namanya blended learning. Nah, nanti skemanya demikian. Cuman kan ada yang menjadi PR besar kita terkait dengan kompetensi guru dalam mengelola, ada 2 hal ya dalam konteks sinkronus yang menggunakan teknologi digital. Ada 2 hal menjadi PR. 1, kompetensi kapasitas guru dalam menggunakan platform. Anggaplah Zoom kan yang paling banyak, ya kan? Bagaimana guru mengajar di satu waktu yang bersamaan ya antara tatap muka dan tatap maya. Nah, yang kedua, pedagogiknya jangan lupa. Karena bagi kami, ya bagi saya pribadi, sepemahaman saya, mengajar di depan layar itu berbeda dengan mengajar melalui layar. Nah, kalau mengajar di depan layar, ya saya berceramah panjang lebar, ya anak ngantuk-ngantuk aja kan.
Jenuh juga kan, sama juga dengan di sekolah gitu kan, tatap muka gitu kan. Nah, tetapi bagaimana sekarang itu tantangannya mengajar melalui layar, sebagian anak mengajar langsung tatap muka, sebagian anak di waktu yang bersamaan. Nah, ini kan butuh butuh pedagogiknya di situ. Nah, ini yang Betul, belum, betul. jujur belum ada ya. Karena pelatihan-pelatihan kita selama ini lebih banyak bagaimana cara menggunakan platform, ya kan? Berlomba-lomba lah apa semua media atau platform teknologi digital ya, tentu bisnis gitu kan, memberikan tawaran-tawaran produk-produk ya kan, gurunya bingung mau ikut ini, ikut itu gitu kan. Nah, sehingga yang bisa hanya mematikan dan menghidupkan gitu kan. Betul, Jadi betul. bagi kami tidak hanya kompetensi mematikan, menghidupkan, membagikan layar, ya kan, atau membuat soal berbasis online, tidak hanya kompetensi dalam hal itu, ya, tetapi bagaimana mengajar, ya kan, melalui layar sebagian anak, mengajar, ya kan, langsung tatap muka sebagian anak di waktu yang bersamaan, menilai karakternya gimana, memberikan sentuhan emosinya berbeda loh itu. Ya kan, apa cukup dengan emoticon saya klik di sini, itu kan anaknya ketika ada yang anak-anak layarnya dibuka ya video, ya Pak dibuka. Terus ternyata ada 2 3 anak yang begini. Terus saya kasih emoticon. Tapi di kelas juga ada anak yang lagi ribut coba. Nah, ini butuh kompetensi, jangan main-main. Ya kan, butuh kompetensi guru dalam hal ini gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan sekarang dan ke depan. Jadi tidak hanya sekedar masuk belajar, ya sudah bagian ada di rumah, sebagian di sekolah selesai, gurunya ceramah. Nggak begitu. Baik, Mas Salim sudah ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh Mas Salim, tapi sebelumnya Tolong bacain ya Mbak ya, saya karena pakai HP soalnya. oke, Ya, siap. Dan untuk netizensuara.com sebelumnya diskusi kali ini juga akan dihadiri oleh Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek Pak Jumeri, tapi dikarenakan Pak Jumerinya ada kegiatan lain sehingga beliau tidak dapat hadir. Jadi sekarang hanya ada Pak Mas Salim saja ya. Mas Salim, langsung saja nih ada pertanyaan dari Ade Dianti. Apakah alasan sekolah tatap muka karena kondisi pendidikan di Indonesia sudah tertinggal dari negara lain selama pandemi COVID? Gimana tuh Mas? Apakah pendidikan kita jauh tertinggal nih daripada negara lain? ya saya nggak mau mendramatisasi juga ya gitu bahwa memang selama selama pandemi ini kita menggunakan pola PJJ kan hampir 2 tahun, itu pendidikan kita turun. Persoalannya apakah sebelum pandemi pendidikan kita itu di atas? Ya enggak juga gitu kan, memang di bawah gitu. Jadi sebelum sebelum PJJ pun kita sudah di bawah gitu kan. Nah, apanya yang di bawah? Kualitas pendidikannya. Misalnya diukur dari skor PISA, ya kan? Program for International Student Assessment kita memang di bawah untuk 3 aspek di bidang matematika, ya kan, literasi numerasi, di bidang literasinya itu sendiri, dan yang ketiga di bidang apa namanya ini sains gitu. Kita kan tiga-tiganya ini di bawah, ya kan, 6 atau 7 peringkat di bawah. Nah, ditambah lagi sekarang PJJ. Ya, memang skor PISA kita turun juga beberapa poin ya selama PJJ ini. Itu yang disebut secara makro ya oleh pemerintah, oleh Mas Menteri sebagai ancaman learning loss itu gitu. Nah, PISA kita makin turun gitu kan. Jadi memang ada kekhawatiran ke sana. Tapi kembali ke yang tadi saya katakan, ancaman itu ada, tapi ancaman nyawa juga ada kan gitu. Betul. Baik. Pertanyaan selanjutnya ada dari Vivi. Pada sekolah negeri mendapat dukungan infrastruktur dari Pemda untuk kelengkapan perilaku hidup bersih dan sehat. Namun bagaimana untuk sekolah swasta? Apakah memiliki hak yang sama berupa support dana untuk kelengkapan PHBS? Silakan Mas Salim. Ini penting nih, terima kasih. Berarti sangat peduli terhadap sekolah ya, karena di Indonesia itu nggak hanya negeri, ada juga swasta. Bahkan sebagian besar itu swasta, apalagi yang madrasah itu ya. Itu kurang lebih 90
itu swasta loh, ya kan? Bayangkan ya dikelola oleh masyarakat, sisanya itu negeri gitu. Nah, persoalannya intervensi negara kan ke sekolah swasta itu hanya melalui dana BOS, ya kan, bantuan operasional sekolah. Dari daerah juga ada, kayak di DKI namanya BOP. Jadi ada BOS, ada BOP. Memang sangat besar gitu ya, karena memang kebutuhan sekolah juga sangat besar gitu. Lalu selama PJJ atau pandemi ini gimana terkait dengan kesiapan protokol kesehatan tadi gitu kan? Ya saya rasa BOS itu kan Mas Menteri sudah membuat Permendikbud tentang realokasi anggaran BOS ya kan di 2020. Nah, artinya sekolah itu punya kewenangan besar ya untuk mengalokasikan dana BOS itu anggarannya bagi penyiapan protokol kesehatan tadi, Mbak. Ya kan, termogan ya jangan satu lah. Ya, siswanya ada 500 gitu kan. Kemudian yang bisa memeriksa menggunakan termogan berapa orang tenaganya, anggaplah misalnya 3 atau 5, berarti siapkan 5. Kemudian tempat cuci tangan air bersih yang mengalir tadinya itu cuma 3, ya sekarang diperbanyak gitu kan. Misalnya ada di depan ruangan masing-masing, itu lebih keren juga gitu kan. Nah, semuanya menggunakan dana BOS, kan begitu. Sekolah swasta juga diintervensi melalui dana BOS. Tapi saya rasa sekolah swasta banyak juga yang merasa tidak cukup, ya kan? Karena ada yang siswanya sedikit. Karena dana BOS itu kan basisnya adalah jumlah siswa gitu kan, di antaranya ya gitu kan, jumlah siswa. Jadi sekolah swasta juga saya rasa perlu ada intervensi khusus. Itu sudah lama kami suarakan. Sejak tahun lalu kami menyuarakan. Dari mana intervensinya? Dari Pemda, ya kan? Untuk sekolah-sekolah swasta gitu dalam rangka menyiapkan sekolah tatap muka, ya kan, dalam rangka menyiapkan fasilitas-fasilitas pendukung prokes. Harus ada anggaran khusus gitu. Tapi saya tidak tahu apakah di daerah-daerah itu dialokasikan gitu ya untuk yang sekolah swasta di luar dana BOS. Oke, baik. Mas, balik lagi nih soal kesiapan pembukaan sekolah di tengah di tengah pandemi COVID ini. Jadinya kalau P2G berpandangan, apakah lebih baik ya sudahlah kalau memang Mendikbud maunya Juli, ya sudahlah kita mengikuti Juli saja, atau ada tahap-tahap, dibukanya itu bertahap gitu, Mas? Kalau dari P2G seperti apa? Iya, ya tentu bertahap. Ya sebenarnya tadi sudah saya jawab ya di awal, pemetaannya dulu, pemetaan vaksinasi guru dan pemetaan kesiapan tadi kan, Mbak, berbasis kabupaten kota gitu. Ini memang kerjaan, kalau konteksnya daerah ya kerjaan daerah sebenarnya gitu. Kemudian kalau sudah memenuhi yang tadi itu, syarat-syarat yang tadi itu, kemudian perkembangan COVID-nya juga di daerah tersebut, misalnya zonanya sudah hijau gitu kan, ya tidak apa-apa. Makanya saya katakan Juli itu bukan serentak, ya kan? Tapi mungkin ada daerah yang di bulan September baru bisa buka, ada yang di bulan November baru bisa buka, atau ada yang di bulan Januari baru bisa buka. Jadi betul bertahap akhirnya. Oke. Terakhir Mas Salim, harapannya ini bagi nantinya ketika sekolah sudah dibuka pada bulan Juli nih, dari P2G sendiri, untuk pemerintah, khususnya untuk Pak Mendikbud ya, untuk Kemendikbud. Ya, harapannya memang ini pilihan yang dilematis. Di satu sisi ada ancaman peningkatan angka putus sekolah, angka perkawinan di usia sekolah, kemudian learning loss gitu yang sedang kita hadapi, dan ini pasti akan berdampak terhadap bonus demografi kan. Nah, ini menjadi salah satu pemikiran. Tapi di sisi lain ada ancaman kesehatan, keselamatan nyawa generasi bangsa kita gitu kan, yang jumlahnya kurang lebih siswa itu kan sekitar 55 juta kurang lebih gitu ya, jumlah peserta didik kita. Ini angka yang sangat besar. Oleh karena itu, kami sekali lagi meminta, setelah dilakukan pemetaan vaksinasi, setelah dilakukan pemetaan kesiapan sekolah tatap muka yang memenuhi protokol kesehatan, sarana prasarananya sudah baik dan sudah diakses ya oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, silahkan dibuka, ya kan? Termasuk yang mereka zonanya adalah zona yang hijau. Tapi kalau memang vaksinasinya di daerah itu gurunya belum,
ya kan, kemudian tenaga kependidikannya juga belum, kemudian kesiapannya juga, ya, maka tentu pilihannya adalah memperpanjang PJJ. Dan kami sangat meminta sekali orang tua diberikan edukasi, diberikan informasi yang utuh, ya, yang komprehensif, agar orang tua dalam menentukan nanti masuk atau tidak, itu betul-betul berdasarkan pertimbangan yang matang, berdasarkan informasi yang utuh dari sekolah. Dan yang terakhir, kami juga meminta agar waktu ke depan berapa ya, ini bulan Juni, 1,5 bulan ke depan, daerah-daerah betul-betul menyegerakan, menyiapkan, kemudian segala sesuatu yang tadi yang kita diskusikan, dan Kemendikbud berkoordinasi. Tapi kami akan sangat menghormati kalau ada bupati, wali kota, kemudian gubernur yang betul-betul tidak tergesa-gesa untuk membuka sekolah di pertengahan Juli nanti demi kepentingan kesehatan, keselamatan anak-anak kita, guru-guru kita, dan keluarga mereka di rumah. Demikian, Mbak Ria. Baik, terima kasih Mas Salim atas penjelasannya. Tidak terasa sudah 45 menit, Mas. Oh gitu ya, makasih. Ya. Kita ngobrolin soal kesiapan sekolah nih, Mas. Terima kasih sekali. Sama-sama, Mbak Ria. Suara.com, makasih, sukses selalu. Amin, amin, amin. Terima kasih, dan juga terima kasih buat netizen suara.com yang sudah menyaksikan diskusi kali ini. Dan tayangan ini bisa disaksikan di YouTube suara.com ataupun platform lainnya. Sampai jumpa di diskusi lainnya. Selamat sore, sampai jumpa. Mas Salim, hatur nuhun Mas Salim. Sami-sami, Mbak Ria. Punten, kalau ada kekurangan ya. Saya undur diri ya, makasih ya. Ya, makasih Mas Salim. Ya.